gue pribadi dan teman-teman di sini juga kayak ngerasa udah stuck, kayak misalnya pernah udah stuck, udahlah kayaknya gue nggak nyampe lagi nih. Kalau lu nih gue lihat apalagi ya gue yang gue kerjain, apalagi nih setelah ini ngapain lagi, gimana cara kita untuk bisa punya hal seperti itu gitu loh Mas. Pokoknya jangan pernah melandasi your what's next itu dengan ambisi. Jadi kayak misalnya, wah apalagi nih, wah kayak gue bisa nih jadi apa namanya director, gue bisa digaji naik. Bagus itu, tetapi it will not, itu kayak chasing tails gitu. Ketika lo dapat itu lo akan ngerasa kosong, bayang nggak? Jadi misalnya jangan misalnya gini, ketika lo gaji udah katakanlah 20 juta, jangan kayak, oh gue pengen gaji 100 juta. Insya Allah akan dapat, pasti akan dapat. Ketika lo bicara itu kan lo doa ya, lo pasti dapat. Tetapi ketika lo udah nyampe, oh ternyata Panji gaji 100 juta per bulan, lo akan kosong gitu. Bayangin kayak, oke terus ngapain lagi ya? Habis 100 juta 200, habis 200 300. Tapi masa jadi kayak gitu terus gitu loh. Maksudnya kayak tikus yang berputar di dalam lingkaran, tau kan hamster tuh apa tuh? Putaran hamster itu. Jadi kayak gitu terus gitu loh ya kan. Jadi jangan pernah mendasarkan keputusan what's next lu dari materi, itu satu. Tetapi materi itu penting untuk faktor hygiene. Gue bisa memutuskan rektor tuh gaji nggak gede, kayak gitu. Cuma gue memutuskan ini karena ya gue masih nggak ngelepas Microsoft gue, gaji yang gede dari Microsoft gitu kan. Makanya rektor ini kayak ya gue bilang tadi kayak I think I have innovative mindset that can make a difference to these people gitu. Nah, jadi dasarilah what's next lo itu dengan apa sih yang lo bisa tinggalin buat dunia gitu sih menurut gue. Karena tapi jangan, lo nggak bisa ngomong itu sebelum urusan diri lo selesai gitu kan. Artinya adalah lo jangan ngurusin hidup orang lain sebelum hidup lo itu terurus dulu gitu ya kan. Jangan lo koar-koar tentang apa, tetapi ya elunya sendiri masih berantakan. Lu beresin dulu diri lu ya kan, sampai titik dimana gak usah sempurna tapi at least stabil. Lu harus membangun gedung yang tinggi tetapi di atas tanah yang stabil. Lu nggak bisa bangun gedung Burj Khalifa di atas tanah yang labil kan, kayak gitu. Even tanahnya pun sebelum Burj Khalifa itu dibangun tuh dikerasin dulu. Poinnya apa? Ya segala hal yang hebat itu terjadi di atas stabilitas, kayak gitu ya kan. Even negara pun nggak bisa gede kalau ekonomi dan politiknya nggak stabil. So my point adalah cari apa yang lu bisa, apa yang lu suka, dan apa yang dunia butuhkan. Tetapi when it comes to what's next, yang apa yang dunia butuhkan ini adalah harus sesuatu yang menyentuh hati lu, yang bikin lu itu wake up in the morning and feel passionate and live gitu. Bayangkan, kayak gue ngerjain kayak rektor gini. Gue ketika ngerjain, gue ngapain sih bikin 110 slide, kurang kerjaan banget. Tapi ketika gue bikin ini, gue cuma mikir satu hal. If I can make this happen, I can make the changes to 1.800 mahasiswa yang ada di kampus gua saat ini dan mungkin berapa ribu lagi yang akan datang di masa depan. Tapi setidaknya, if I can make this work, I can show to Indonesian higher education, this is how we do it, gitu. Ya kan, dan gua nggak akan halangi mereka untuk mengcopy cara gue. Silakan di-copy. Karena ketika mereka mengcopy itu, then I can make indirectly change to the people, a lot of more people out there, ya kan? I can change people indirectly dengan apa yang pernah gue bikin. Jadi gue ngasih contoh aja, mereka terinspirasi, mereka ngopi, silahkan, karena itulah misi gue. Lu bisa membuat perubahan secara tidak langsung, gitu. Wow. Jadi gitu sih. What's next itu nggak boleh materi, tapi harus sesuatu yang menyentuh spiritual, spirituality, gitu. Wow.